Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini semuanya? Semoga tetap semangat belajarnya, tidak banyak mengeluh di rumah, tetap rajin, tetap antusias dalam belajarnya ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran agama kali ini, kita mulai dengan berdoa. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sekarang kita masuk ke tentang Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, buka buku halaman 130. Ya, pagi yang cerah muncullah surya menyinari jagat raya. Kupu-kupu dan burung bertebaran menghinggapi bunga-bunga yang mengambil sari madunya. Seiring dengan itu, anak-anak SD kelas 3 yang berbaju rapi dan berakhlak mulia berangkat mencari ilmu di sekolah untuk mendapatkan hikmah ilmu pengetahuan kisah para nabi. Tibalah mereka di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapa Bu Guru kepada para siswa. Para siswa pun serentak menjawab salam dari Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah mengetahui kisah tersebut? Tanya Bu Guru. Semua murid diam 1000 bahasa. Pertanda bahwa siswa belum ada yang mengetahui atau mungkin tahu, tapi tidak percaya diri untuk menjawabnya. Mengetahui hal itu, guru tersenyum dengan wajah yang berseri-seri. Setelah itu, guru memfokuskan pelajaran, yaitu menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kalian? Apakah benar pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW? Jika belum, mari kita bersama-sama mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW di pagi yang penuh berkah ini. Itu tulisan di halaman 130. Misalnya baca saja tadi ya. Nah, kita lanjut ke halaman 131, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar kisah Nabi Muhammad? Harus pernah, karena itu Nabi kita ya. Nah, tapi misalnya mengulang, mungkin anak-anak sudah pernah dengar, pasti sudah pernah dengar. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad harus tahu dong kisah dari Nabi kita sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi jika kita tidak tahu kisah-kisah dari Nabi kita. Nah, buka halaman 131, kisah Nabi Muhammad. Siapa yang di sini ditanya, siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad lahir dan bagaimana keadaan kaumnya pada waktu itu? Nah, jadi di masa itu penduduk Mekah di dalam masa yaitu namanya jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu masa kebodohan. Jadi pada waktu itu belum ada yang pintar, belum ada yang tahu, belum ada yang paham tentang agama Islam. Mereka tidak memiliki pegangan hidup sama sekali pada waktu itu. Mereka mau melakukan apa yang dilakukan. Mereka tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai pegangan yang kuat. Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa ini tidak boleh dilakukan? Hal ini boleh, hal ini tidak boleh. Mereka tidak punya pegangan untuk hal itu. Kenapa mereka, seperti Miss bilang tadi, mereka masih dalam keadaan jahiliyah atau pada masa kebodohan. Nah, tidak lama kemudian lahirlah di tengah-tengah mereka seorang bayi yang bernama Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini anak yatim. Kenapa anak yatim? Karena ketika beliau dikandung, ketika ibunya mengandung beliau, Nabi Muhammad SAW, ayahnya meninggal dunia. Nah, jadi ketika lahir, bahkan sejak lahir pun beliau sudah dalam keadaan yatim. Kita bersyukur masih punya orang tua yang lengkap. Nah, nama ayahnya itu adalah Abdullah. Nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Nama ibunya adalah Siti Aminah. Nah, Abdullah ini meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, yaitu bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nah, ingat ya, Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah atau bertepatan dengan
20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah. Kenapa ya? Ada ceritanya ya di surah Al-Fil ya? Iya. Nah, Nabi dinamakan itu dengan tahun gajah karena pada masa itu segerombolan pasukan Nasrani dipimpin oleh raja yang bernama Raja Abraha. Abraha adalah gubernur kerajaan Nasrani pada waktu itu ya. Dengan mereka diserang dengan kerajaan Abraha ini dengan gajah, seperti itu. Kendaraan yang dinaikinya itu gajah. Kalau kita sekarang kan ada mobil tank, ada sepeda motor, ada banyak sekali. Tapi pada waktu kejadian tersebut yang dinaiki itu adalah gajah. Nah, udah kita lanjut lagi, maaf tadi terskip sedikit. Nah, jadi pada tahun itu dinamakan tahun gajah karena waktu itu datanglah orang kerajaan Abraha menyerang dengan mengendarai gajah pada waktu itu. Nah, maksud dan tujuan mereka adalah hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, jahat sekali kan? Sebelum cita-cita mereka tercapai, mereka dihancurkan terlebih dahulu oleh Allah dengan mengutus burung ababil. Apa itu burung ababil? Burung yang didatangkan membawa batu-batuan dari neraka. Jadi batu-batuannya itu sangat panas. Mereka menebarkan batu-batu itu kepada kaum-kaum Abraha tadi, yang kaum bergajah tadi. Mereka diserang dengan batu dari neraka sehingga mereka panas dan terbakar. Nah, sudah menjadi adat dan kebiasaan orang Mekah pada waktu itu, terutama pada bangsawan, menitipkan dan menyusui anaknya itu kepada seorang wanita susu, kepada ibu susu. Namanya itu Badijah. Itu di daerah dusun di sebuah padang pasir. Supaya untuk apa dititipkan, untuk apa dipunyai ibu susu? Supaya bayi itu bisa menikmati udara yang segar dan bisa berbicara dengan bahasa yang fasih dan murni. Karena waktu itu di Badijah itu mereka masih berbicara dengan bahasa Arab yang fasih sekali, seperti itu. Demikian juga dengan Nabi Muhammad. Beliau mendapatkan seorang ibu susu di dusun Badijah itu, di dusun pasang pasir itu, seorang wanita yang lembut hatinya juga, yang sangat baik. Siapa nama ibu susu Nabi Muhammad? Namanya Halimatus Sa'diyah. Iya, Halimatus Sa'diyah. Dia berasal dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah, di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, di sana Nabi Muhammad dibesarkan, disusui, dirawat oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur Nabi berusia 5 tahun. Dalam usia sekecil itu Nabi Muhammad sudah mengalami ujian yang sangat berat, namun ia tetap tabah dan sabar. Walau demikian, beliau adalah anak yang terlihat memiliki kelebihan dibanding anak-anak lain. Beliau anaknya itu sopan, baik, jujur, taat, semangat, berani, terutama membela dan menegakkan kebenaran. Jadi Rasulullah kalau tentang masalah kebenaran tidak main-main. Jadi beliau akan terus menegakkan kebenaran. Berbeda dengan anak-anak seusianya, kalau diancam sudah takut. Tapi kalau sifat dari Nabi Muhammad memang murni, dari Nabi Muhammad ini beliau tidak takut untuk menegakkan kebenaran, seperti itu. Kita juga sebagai umat Nabi Muhammad harus mencontoh sikap seperti ini. Jangan kita malah kalau diancam, ini awas ya kalau bilang, jangan bilang nis ya, misalnya seperti itu. Itu malah kita nanti jadi orang-orang yang tidak jujur, jadi orang-orang yang tidak menegakkan kebenaran. Berarti kita di sekolah pun, di rumah pun, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang berkepribadian jujur, supaya kita nanti ke depannya menjadi orang yang sukses dan jujur. Ketika kita sukses tapi kita tidak jujur, kita juga akan hancur. Jadi anak-anak Miss ini harus melihat sifat-sifat dari Nabi kita, contohlah, tanamkan dalam diri kita. Seperti lagu ya, terdapat 4 sifat dari Nabi Muhammad, suri tauladan kita, sang Amirul Mukminin. Mari kita amalkan di kehidupan kita, sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Sidik, amanah, tabligh dan fatanah.
Sidik artinya benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Mari kita amalkan di kehidupan kita. Dik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Nah, jadi keempat sifat Nabi ini ayo tanamkan dalam diri kita supaya kita tetap menjadi pribadi yang seperti Rasulullah. Nanti kalau kita sudah pribadinya mirip seperti Rasulullah, Rasulullah nanti cari kita nanti di padang mahsyar, kita dibawa ke surga. Mau nggak? Mau ya. Nah, kita sama-sama berdoa semoga kita diberi syafaat oleh Rasulullah nanti di padang mahsyar kita ketika saat ditimbang amal kita diberi syafaat. Jadi kita selamat dari hal-hal yang buruk. Nah, rajin-rajin salawat ya nak ya. Setelah berzikir jangan lupa salawat. Nah, cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri ya. Tetap rajin belajar, tetap soleh di rumah, tidak boleh marah-marah, tidak boleh jenuh-jenuh. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak ini semuanya.